Maslum, malam Gede. Lama ya kita ya? Silakan. Waduh, ketemu lagi. 28 tahun. JTV yang pertemukan kita ini. Sudah berapa tahun? 28. 28 tahun baru Kita ketemu tunda lagi. dulu reuninya nanti ya. Reuni Kita nih ya. undang juga karena ada saksi yang hadir juga di sini. Ada Mbak Durotul Hasinah dan ada Mas Muhammad Nizar Zulmi. Monggo Mbak Durotul dan Mas Nizar. Nizam. Selamat malam. Silakan di kursi di sana. Di sini juga hadir satu orang saksi lagi. Mungkin nanti bisa ikut berbicara juga ya. Malam hari ini ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Malam Mas, terima kasih sudah hadir. Kita mungkin langsung ke Pak Gede ya. Pengen tahu Pak Gede ini kenapa ini Pak Gede? Fakta-fakta di persidangan kita mau bedah dulu. Iya. Jadi begini, kasus ini kan ada dua dimensi. Satu dimensi peradilan opini, satu lagi peradilan di pengadilan negeri. Jadi ada dua sisi. Peradilan opini ini sudah berlangsung sampai vonis, di mana opini dibangun sedemikian dahsyat, tekanan publik dibuat sedemikian masif, sampai kemudian aparat melakukan tindakan yang berlebihan, bahkan melebihi takaran seperti halnya menangkap seorang teroris gitu ya. Untuk sebuah kasus seperti ini, itu kalau kita uraikan cukup banyak lah, kita punya bukti. Namun ketika dia bergeser dari peradilan opini yang di publik, dunia medsos, media mainstream, bahkan semua TV siaran langsung itu, ketika dia masuk ke pengadilan, itu kok jauh dari cerita drama itu. Apa fakta-fakta yang menurut Pak Gede ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ketika awal dulu? Yang paling menjolok begini, itu kan terdakwa ini kan dibangunkan pencitraannya itu sebagai predator santriwati di bawah umur. Korbannya belasan puluhan, itulah. Itu berita dibuat masif sehingga masyarakat marah. Karena tentu tidak bisa menerima kenyataan seperti itu kan. Rasa keadilan masyarakat itu marah. Lalu kemudian kasusnya berjalan sedemikian rupa sampai di pengadilan, itu wujud dakwaannya. Ini baru ngomong dakwaan. Dakwaan JPU itu hanya satu orang yang disebutkan sebagai korban. Bayangkan, dari belasan puluhan santri di bawah umur, kemudian sampai menjadi kertas resmi yang dibacakan sebagai sebuah kasus, itu satu orang menjadi korban yang usianya 20 tahun. Bukan hari ini udah 25 tahun. Itu ya. Kalau pada umumnya usia 20. Gimana? Mbak Durotul ini apanya korban, apanya terdakwa? Yang disebut sebagai korban. Oh, Mbak Durotul yang disebut sebagai? Enggak. Oh, yang disebut-sebut sebagai bagian dari korban ya? Iya, kalau saya kakak kelasnya. Kakak kelasnya? Iya, kebetulan waktu itu kan di RSTMC memang kita satu tim semua. Sama ada Mas Nizar ini juga. Itu ya satu tim. Disebut gimana oleh korban di dakwaan? Kalau di dakwaan ya katanya saya waktu itu diinterview sebelum Meli. Memang benar saya diinterview sebelum Meli. Sebelum si M. Itu ya waktu apa ya nggak interview sih sebenarnya, itu cuma pengenalan aja. Pengenalan kan karena Mas Bahi itu nggak kenal kan sama apa santri-santri yang wanita. Jadi ya ditanya tentang kesiapan di RSTMC itu, ya itu aja sih. Itu aja. Tapi setelah kegiatan interview? Kembali ke kegiatan masing-masing. Itu bedanya dia. Interview bergiliran, jadi habis dia yang ngaku korban, sama-sama di sana, yang satu ngaku diperkosa, yang lain mengaku nggak ada, begitu. Itu cerita. Unik juga ternyata. Karena gimana orang diperkosa? Setelah pengenalan tim itu, Mas Bayi pulang dari Puri, dari RSTMC. Oke. Kalau Mbak Durotul sama korban kenal deket? Enggak, ya enggak kenal deket sih, cuman adik kelas kan jarak 2 tahun. Jarak 2 tahun? Iya, adik kalau kelas. Menurut Mbak Durotul, sehari-harinya korban gimana? Sepanjang yang Mbak Durotul tahu? Sehari-harinya selama di asrama ya biasa aja anaknya. Kalau dengan terdakwa, dengan Mas Beki sendiri, Mbak Durotul kenal dekatkah atau bagaimana? Tidak kenal dekat. Kan karena saya santri. Sesama santri saja. Santriwati. Ya. Tapi melihat tuduhan dari korban kepada terdakwa, apalagi Mbak Durotul juga sempat
sebutkan dalam dakwaan, Iya. gimana? Ya gimana, saya juga heran kok bisa saya disebut gitu loh. Maksudnya kan karena nggak ada peristiwa apa-apa gitu. Tidak ada peristiwa apa-apa, Iya. tidak sama seperti yang ada di dalam dakwaan Iya itu ya? benar. Oke. Kalau Tapi, Mas Bu Nizar, Agnes, saya pengen tanya dikit sih. ngomong, sorry Mas Pul. Ketika sebelum persidangan pernah nggak dipanggil polisi untuk mengklarifikasi kalau kita penelitian kualitatif aja ada triangulasi loh? Gitu. Di BAP iya pernah. Oh pernah ya? Pernah. Dan Waktu di BAP, jawabannya gimana? Sama seperti saya di persidangan. Karena memang nggak ada peristiwa apa-apa, jadi jadi ya saya jawab apa yang ada. Berarti apa yang dijawab di BAP ternyata berbeda dengan yang tertulis di dakwaan. Iya, Begitu ya? iya. Oke, kalau Mas Nizar. Mas Nizar ini sebagai apa? Hubungannya apa? Terus disebut sebagai apa dalam dakwaan? Jadi sebelumnya saya sebagai petugas di situ sebelumnya antar jemput santri-santri yang putri. Bagian Kemudian antar jemput. Karena yang santri tadi itu kan harus naik mobil dia kan. Ya. Nah, itu yang saya cerita ada 3 waktu. Nah dia yang jemput. Yang benar jam berapa? Jam 10 setelah maghrib atau jam 8 pagi? Nah, yang selama saya bertugas dan bergabung di RSTMC, saya mengantarkan mulai dari jam 7 pagi sampai sore sekitar jam 5. Itu pun sebelumnya itu ada sampai 3 kali pemberangkatan. 3 kali. Ya, 3 kali Bolak-balik dari ya? pelosok ke Puri Pelandaan itu. Karena banyak kan. Banyak. Santrinya dibolak-balik diantar pakai mobil. Tapi pagi dia. Pagi. Oh, jadi ada bilang pagi, ada bilang jam 10 malam, ada bilang jam setelah maghrib. Sama-sama naik mobil kan lucu jadinya. Mas Nizar juga di BAP juga oleh kepolisian. Ya, saya juga Apa yang Mas di Nizar sampaikan sama nggak dengan apa yang muncul di dakwaan? Enggak sih, saya lebih di ini. Yang saya tahu kan setelah adanya kasus peristiwa ini, saya baru tahunya ya waktu dipanggil di penyidikan di Polres Jombang itu. Mas Itu Nizar saya ngejelasin apa waktu di waktu di situ BAP? saya hanya ditanya-tanyain seputar kegiatan saya di waktu bergabung di RSTMC. Oh gitu. Iya. Kalau dalam dakwaan disebutkannya Dalam keterlibatannya dakwaan bagaimana? itu saya disebut mengantar malam lah, itu enggak pernah ada itu. Oh, Jadi untuk aktivitasnya santri yang putri itu pagi semua, enggak ada yang malam. Adapun malam itu kegiatannya di pesantren yang pusat untuk kegiatan sekolah. Jadi lokasi ada 2 gitu. Dari sini, dari pelosok ke Puri ini dia harus naik mobil setengah jaman lebih lah. artinya dia berarti kalau tugasnya malam antar tidak ada jemput. penjemputan ya? Kalau Iya. malam Kalau tidak ada malam memang penjemputan? tidak pernah ada penjemputan. Tidak ada. Oke. Nah, namanya tercatut jadi dalam peristiwa itu. Dan ini tidak mau dipanggil loh. Padahal ada dalam konstruksi. Penjemputan. Tidak ada. Oke. Nah, namanya tercatut jadi dalam peristiwa itu. Dan ini tidak mau dipanggil loh. Padahal ada dalam konstruksi peristiwanya. Jadi kita yang harus mencari, karena kan udah alumni banyak kan. Ya itulah peristiwa yang harus kita hadapi. Pak Bowo mungkin boleh memberikan tanggapan Pak, karena di sini Pak Gede tadi mengatakan cukup berbeda. Ya, saya kira jaksa ini memberikan dakwaan yang kumulatif. Ada dakwaan dengan pasal 285, ada 289, ada 294 dan kemudian ada pasal 65. Jadi pasal berlapis. Jadi ada primer, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar. Jadi ini adalah satu perangkap. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, maksudnya demikian. Sehingga itu apa? Sehingga apakah delik formil sudah terpenuhi? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gede, saya terpas dari teman ini. Teman udah 28 tahun, tapi memang beliau adalah jurnalis. Jadi memang apa yang disampaikan ada 2 persoalan di pengadilan ini dan keadilan. Pertama ada persoalan di nanti putusan salah atau benar. Kedua adalah sudah opini.
yaitu sosialnya sudah dihukum sebetulnya. Persoalannya apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Dengan demikian ada saksi sampai mencari saksi. Memang di dalam pasal 160 KUHP ada 2. Jadi saksi itu harus orang yang korban, dalam arti pertama kali yang disampaikan, sampai ada ceritanya sampai seakan-akan korban berkali-kali. Padahal saya lihat tadi penyampaian Pak Gede hanya 1 korban. Nah, oleh karena itu selalu itu memang berpuluh-puluh ya dihadirkan semua kan begitu. Kenapa? Karena peristiwa ini supaya benar-benar yakin bahwa hakim benar-benar ada suatu peristiwa Siapa pidana. yang punya kewajiban menghadirkan saksi, Pak Bowo? Sebetulnya jaksa itu. Kenapa kok sampai Pak Gede? Nah, ini yang menjadi terbalik. Kalau 160 KUHP, ayat 2-nya, itu jaksa harus pertama kali menghadirkan yang korban berapa. Katakanlah korban ini 20, ya 20 hadir. Jangan sampai dikat, berarti dikat ini nggak memenuhi nanti apa? Nanti terjadi ketika bebas, itu tanggung jawab jaksa. Dikarenakan tadi ada sampai berkali-kali, yaitu 138 KUHP, yaitu ketika diteliti dari penyidik ini, dari kepolisian diteliti oleh JPU 138. Loh, ini kembali. Ini adalah satu perangkap. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini. Maksudnya demikian. Sehingga itu apa? Sehingga apakah delik formil sudah terpenuhi? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gede, saya terpas dari teman ini. Teman udah 28 tahun, tapi memang beliau adalah jurnalis. Jadi memang apa yang disampaikan ada 2 persoalan di pengadilan ini dan keadilan. Pertama ada persoalan di nanti putusan salah atau benar. Kedua adalah sudah opini, yaitu sosialnya sudah dihukum sebetulnya. Persoalannya apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Dengan demikian ada saksi sampai mencari saksi. Memang di dalam pasal 160 KUHP ada 2. Jadi saksi itu harus orang yang korban, dalam arti pertama kali yang disampaikan, sampai ada ceritanya sampai seakan-akan korban berkali-kali. Padahal saya lihat tadi penyampaian Pak Gede hanya 1 korban. Nah, oleh karena itu selalu itu memang berpuluh-puluh ya dihadirkan semua kan begitu. Kenapa? Karena peristiwa ini supaya benar-benar yakin bahwa hakim benar-benar ada suatu peristiwa Siapa pidana. yang punya kewajiban menghadirkan saksi, Pak Bowo? Sebetulnya jaksa itu. Kenapa kok sampai Pak Gede? Nah, ini yang menjadi terbalik. Kalau 160 KUHP, ayat 2-nya, itu jaksa harus pertama kali menghadirkan yang korban berapa. Katakanlah korban ini 20, ya 20 hadir. Jangan sampai dikat, berarti dikat ini nggak memenuhi nanti apa? Nanti terjadi ketika bebas, itu tanggung jawab jaksa. Dikarenakan tadi ada sampai berkali-kali, yaitu 138 KUHP, yaitu ketika diteliti dari penyidik ini, dari kepolisian diteliti oleh JPU 138. Loh, ini kembali sampai 3 kali sampai 5 kali. Nah, sampai pernah ada yang disampaikan ini, saya adalah sampaikan ada SP3 loh. Kalau SP3 ini tidak bisa langsung di apa, kalau sudah SP3 lah, surat penghentian penyidikan ini nggak bisa dipanggil lagi, dikarenakan harus ada satu peristiwa hukum gugatan dulu, dibatalkan SP3-nya. Nah, dengan demikian kalau saya katakan ini apakah bersesuaian dengan pasal 78 sampai 83. Jadi delik formil itu adalah delik penyelesaian. Kalau delik formil sudah delik formilnya ini padahal delik materinya belum dipenuhi. Pak Bowo, saya hold dulu sebentar ya. Oh ya, Kita lihat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Barangkali kalau ini dikat aja ya, kalau panjangan ya. Siap, Pak. Ya. Dan bentuknya kecil. Mohon maaf, ya setelah ada perbuatan, visumnya berapa tahun atau berapa? Oh iya, itu lebih parah lagi. Loh, saya coba itu harus diterangkan dulu pada visum ya, pada publik ya. visum ini lucu. Kejadian 2017, visum itu ada 3. Ada 3 visum. 1 visum 2018, 2 visum di 2019. Nah, 2 visum di 2019 ini 1 bulan setelah melapor. Jadi melapornya ini visumnya tuh kalau salah November ini 2, hasilnya berbeda satu sama lain. Dokternya sama, hasilnya beda. Kenapa beda? Bedanya? Karena visum yang ini berbeda dengan visum yang 2018. Lalu datanglah polisi ke sini. Lalu diperbaikilah
alasannya salah ketik. Bedanya apa Pak dalam hasil itu? Perbedaannya itu yang di sini menyebutkan robekan lama di arah jam 13. Yang ini robekan lama 6 dan 9 sampai dasar. Kalau salah ketik kan 13, 6 dan 9 sampai dasar. Kayaknya kalau dibilang salah ketik kan mungkin salah apa namanya ini. Nah akhirnya karena polisi datang lalu itu diperbaiki. Udah jadilah kemudian yang visum 2018 dan visum 2019 jadi sama 6 dan 9. Yang mengagetkan kami adalah kemarin itu saksi dari ahli forensik yang kita hadirkan menceritakan pengalaman beliaunya menjadi memvisum kasus-kasus asusila, maka ditemukan kalau robekan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu cenderung karena rangsangan. Jadi bukan karena paksaan. Tapi kalau robekannya 10, 11, 12, 1 dan 2 itu karena paksaan. Tapi gini Pak Gede, ngapunten. Jadi kita bingung sendiri lihat visumnya. Pak Gede sebagai kuasa hukum terdakwa, tapi kan Pak Gede juga sekaligus sebagai praktisi hukum gitu ya. Ya. Kalau melihat kasus perkosaan atau pencabulan, sebenarnya secara umum ya. Itu bagaimana untuk bisa dikatakan memenuhi unsur? Karena memang selama ini korban-korban dari perkosaan ataupun pencabulan itu susah untuk mencapai keadilan karena itu tadi apalagi kadang-kadang berhadapan dengan orang besar begitu kan. Jadi pembalikan opini itu sering terjadi. Itu gimana Pak Gede? Jadi sekarang kan udah undang-undang TPKS sudah ada kan. Jadi jauh lebih gampang untuk menjerat pelaku yang sebenarnya ya. Nah, kalau kemarin itu saksi ahli psikologi forensik menceritakan kalau dia memang betul-betul menjadi korban pemerkosaan itu yang akan menimbulkan trauma yang mendalam. Proses penyembuhannya lama, bahkan ada 5 fase. Minimal ada 5 fase, bahkan ada 9-12 fase untuk orang itu kembali normal. Nah, kalau itu terjadi memang mau nggak mau proses hukumnya harus digencarkan, harus dihukum berat. Tetapi kalau orang tidak melakukan, peristiwanya tidak ada, kemudian diopinikan dulu di luar, lalu dipaksakan aparat untuk memprosesnya, sehingga bolak-balik melebihi 6 kali, lalu kemudian kasusnya dipaksakan dari belasan santri di bawah umur menjadi 1 orang dewasa, yang kami temukan ada surat, dia bersedia untuk dikawini, dan kami hadirkan di sidang, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, dan kami konfirmasikan juga kepada korban, dalam jarak waktu seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, itu suka ngechat terdakwa. Pertanyaan saya, adakah korban, seperti yang tadi Mbak sampaikan, korban pemerkosaan, yang trauma, ketakutan, lalu seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, dia ngechat si pelaku dengan bahasa cintaku, puasa sayang, dan itu kami hadirkan di sidang. Kami hadirkan, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan mengakui bahwa dia ngechat itu. Kemudian dia buat surat kronologis peristiwa, lalu di bawahnya ada bahasa dengan pakai bahasa Jawa, bahwa dia bersedia untuk menjadi istrinya. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, jangan-jangan ini pelakor yang gagal, kemudian berubah menjadi pelapor. Begitu jadinya, karena kalau kita runtut dengan dokumen otentik kami ketika kita bawa ke sidang, itu yang terjadi. Chatnya ada loh. Jadi chatnya itu dari 25 Mei, awal Juni, pertengahan Juni. Ini berarti kalau kita melihat persidangan ini yang punya bukti justru dari sisi terdakwa. Kami harus rajin. Sampai kami bikin video, foto tempat-tempatnya, karena seringkali antara jaksa dengan hakim nggak bisa membayangkan tempat itu. Cokro Kembang, Gubuk Cokro Kembang, Gubuk Cokro Kembang RST, Gubuk Sekretariat, dia nggak kebayang, hanya kami bantu. Biar ada masuk akal gitu loh, ini loh kayak begini. Kalau dari sisi korban saya malah bingung, apa ada yang seperti Pak Gede seperti ini yang bantu untuk kita bantu, karena apa? Kan tujuan kami mencari kebenaran material. Jaksa mencari kebenaran material, hakim mencari kebenaran material. Maka kami cari, ayo kita cari kebenaran material. Karena itu kami yang sampai ngotot, tolong hadirkan saksi yang sudah di BAP polisi. Bukan saksi dari kami loh ya. Saksi yang sudah di BAP polisi tolong hadirkan, karena disebutkan di dalam dakwaan. Karena disebutkan loh dalam persidangan. Kayak begitu kami berusaha. Baik. Tapi ya udahlah. Kita rehat dulu sebentar ya. Keamanan, Polres keamanan boleh ketika dia mengetahui supaya nanti putusannya itu atau bersalah atau
Tidak, dikarenakan saya lihat unsur-unsurnya ini tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Pertama adalah visumnya sudah lama. Kedua, tidak ada rekonstruksi. Ketiga ada rekonstruksi berarti konfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dan korbannya banyak, tidak pernah dikonfrontir. Dikarenakan bahwa ada 160, seharusnya korban semua harus dipanggil biar meyakinkan bahwa memang ini loh sebetulnya terdakwa ini loh kelakuannya. Kalau hanya satu, pikiran saya berubah. Dikarenakan begitu dasarnya opini, saya melihat juga pemberitaan segitu dasar sampai begitu mengalahkan suatu teroris yang besar ini. Tapi apa sih Prof kesulitan untuk menghadirkan unsur yang memenuhi pasal-pasal pencabulan? Paham saya. Tapi paham, pencabulan itu tidak didukung dengan kalau pencabulan berarti ada celana dalamnya, ada BH-nya, gitu. Ada selimutnya. Ini harus didukung kalau itu memang benar, ada. Kalau nggak ada bagaimana bisa? Kenapa pencabulan itu tidak ada yang diketahui? Tidak ada yang tahu, karena di dalam. Tapi karena peristiwanya sudah lama. Ya, kecuali artinya, pada waktu itu peristiwanya pada saat itu 1 kali 20 jam, 1 kali 24 jam loh ya. Tahu robeannya berapa, begitu kemasukan benda tumpul dan sebagainya itu bisa. Karena memang kan beberapa kasus-kasus atau mungkin sebagian besar ya orang takut melapor, sudah berjalan sekian lama baru melapor begitu. Nah, kita menyesuaikan dengan hukum acara. Hukum acara apakah pasal 183 dua alat bukti cukup atau satu katakanlah ya 184 ada keterangan tersangka, keterangan ada petunjuk, ada surat, ada ahli, ada keterangan terdakwa. Lah karena saya kira tadi disampaikan bahwa memang nggak melakukan, terdakwa sudah tidak ada nih. Terus apakah ahli? Ahli ini katanya ada namanya psikologi, ada psikologi bahwa ini ada jiwanya goncang dan sebagainya. Itu saya nggak memahami. Tapi yang jelas kalau itu adanya pencabulan, pertama pencabulan, ada pemurkesaan, ada ini kan pasalnya 4 pasal, 285, 289, 284 dan 65 berbarengan. Pasal 65 KUHP. Jadi pasal-pasal itu tidak bisa pencabulan, pemerkosaan. Terus ini pasal 24-nya ini adalah anak didiknya. Dilakukan pencabulan. Nah, karena ini peristiwanya lama sehingga menurut pendapat saya agak susah satu alat bukti. Tapi jangan sampai bukti itu direkayasa jangan. Yang penting adalah menyesuaikan dengan apa dua alat bukti. Dua alat bukti ya cukup sudah, nanti hakim akan menentukan. Nah sekarang ini sudah dalam proses hukum, nanti yang menentukan adalah bagaimana tentang tuntutannya, bagaimana tentang pembelaannya itu nanti mengadu tentang persoalan hukum. Baik Prof, kita di sini juga masih ada 1 orang saksi lagi ya, boleh berbicara juga. Ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Mas Edwin panggilannya? Iya. Selamat malam Mas Edwin. Monggo, Mas Edwin ini apa hubungan saksi dengan Mas Beki dan juga dengan korban? Di dakwaan disebut apa? Di dalam dakwaan saya disebutkan oleh si yang mengaku korban bahwasanya saya itu mengantar si yang mengaku korban ini dari lokasi pondok ke lokasi kejadian. Nah, mengantarnya itu tengah malam, sekitar jam 1 jam 2-an. Padahal sebenarnya kejadian itu tidak ada. Bahkan saya pun nggak pernah membonceng si yang mengaku korban tersebut. Jangankan membonceng, jam-jam segitu, jam 1, jam 2, ngapain ada kegiatan di lokasi Puri tadi. Jam segitu ya enaknya tidur. Mas Edwin kenal dengan korban? Saya sebatas kenal. Sebatas kenal apa? Kakak teman kelas, teman atau apa? Saya kakak kelas dari si yang mengaku korban tersebut. 3-4 tahun. Selama 3-4 tahun itu? 3-4 tahun di atas. Oh, dia 3-4 tahun? Iya, kakak kelas. Dan saya kalau boleh tanya, korban ini pernah punya teman yang seangkatan nggak? Karena saya dengar tadi hampir semua kakak kelasnya semua yang disebutkan dalam dakwaan itu. Ada sih. Ada yang di dalam itu ada 1 angkatan juga. Dan sama juga penjelasannya. Jadi penjelasannya juga tidak ada. Jadi peristiwanya nggak ada. Biasanya kita berdebat kan ada peristiwa, peristiwanya sama-sama kita ketahui tapi perspektifnya berbeda. Kalau ini enggak.
ini masih mendebatkan ini fakta atau fiktif cerita ini. Misalnya begini, misalnya Mbak tadi sampaikan, kalau korban dia akan trauma, nggak berani melapor dan sebagainya. Ini enggak, dia bikin status di medsos, dia bikin video malah di medsos, tapi permintaannya adalah si terdakwa ini biar berhenti organisasi. Jadi permintaannya jauh dari unsur kepentingan bagaimana dirinya. Makanya kita menganggap ini hanya salah satu cara, salah satu instrumen untuk target besar. Ya. Karena kalau tidak begitu, mau Kompolnas, mau Komja, mau LPSK, mau siapa saja pejabat-pejabat yang di Jakarta yang terhipnotis dengan kasus ini, mereka tuh diperalat semua. Secara jujur Pak Gede, apa yang sesuatu yang besar ini saya biar paham masyarakat itu. Ya, yang paling menjolok kan ada itu? dinamika di internal kan. Mas Beki ini kan anak tunggal yang diyakini akan menjadi pewaris berikutnya lah. Beliau ini punya jiwa sosial yang tinggi, seniman, suka musik. Kemudian juga dia mengelola usaha yang cukup cerdas. Sehingga pondok berkembang, usaha berkembang, dan sebagainya dia punya kapasitas di situ. Anak tunggal nggak punya teman. Tentu ada kelompok lain yang menginginkan ini bagaimana tidak eksis dan bisa masuk dan selesailah diringkas, bungkus, biar nggak ganggu. Jujur nih, jujur. Ya itu fakta yang kita temukan. Oh iya. Jangan bohong loh Pak Gede. Iya. Pak Gede kan lama, 12 tahun loh. Iya, Kita makanya. ketemu. Ya. Makanya saya pengen tahu. Jadi memang ini kalau menurut Pak Gede internal berarti ya? Kombinasi. Karena Dan beliau yang- ini juga punya usaha yang berkembang, yang cukup pesat. Beliau ini tangannya dingin urusan bisnis usaha itu. Enggak, maksudnya berarti yang kemungkinan kalau Pak Gede menganggap ini adalah rekayasa kasus, berarti dalangnya juga adalah orang Skenario-nya. internal. Masih ada keterkaitan benang merah dalam rangka kalau misalnya terjadi sesuatu dengan Pak Kiai, maka Mas Beki ini adalah penghalang. Sehingga penghalangnya ini harus didobrak, dihilangkan. Nah, tetapi kan tidak semudah itu. Oke. Karena warga besar Sidikiyah sudah paham semua. Sehingga justru hari ini warga semua mendoakan dan menjaga Mas Beki agar jangan sampai diperlakukan sesuai tujuan orang-orang tersebut. Gitu loh. Deh. Nah inilah saya kira yang kita harapkan begini sebenarnya. Saya lucu sekali melihat LPSK misalnya. Saya terbuka aja bilang. Karena saya pernah juga di Komisi 3 menjaga LPSK. LPSK ini punya tenaga ahli, ikut dia diskusi, seminar, mengopinikan kasus ini. Mendorong. LPSK itu tugasnya menjaga saksi dan korban. Sampai saya kemudian WA itu salah satu pimpinannya. Ini apa-apaan ikut menjaga opini. Baik. Kementerian, PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ngirim surat kepada pengadilan, minta jadi pemantau. Hampir dikabulkan sama hakim. Saya yang protes. Kalau tertutup, tertutup sekalian. Kalau terbuka, terbuka sekalian. Oke. Kenapa dia yang diberikan masuk itu loh. Baik. Akhirnya ditolak. Baik, kita rehat dulu Itu sebentar. loh.